Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan akibat yang dapat ditimbulkan jika proses pengujian tidak mengikuti 7 prinsip utama testing. Pertama, perkenalkan, nama saya Tubagus Alfer dan teman saya Muhammad Rifki Maulana. Next. 7 prinsip utama testing. Yang pertama, testing show presence of defects. Artinya pengujian menunjukkan adanya cacat atau bug. Tujuan utama dari proses testing adalah menemukan cacat atau bug pada suatu software. Pengujian dapat menunjukkan cacat yang hadir, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada yang cacat atau bug. Bahkan setelah pengujian aplikasi atau produk secara menyeluruh, kita tidak bisa mengatakan bahwa produk tersebut adalah 100% bebas dari cacat. Pengujian selalu mengurangi jumlah cacat yang belum ditemukan yang tersisa dalam perangkat lunak, tetapi bahkan jika tidak ada yang cacat ditemukan, itu bukan bukti kebenaran. Kemudian prinsip utama yang kedua, yaitu exhausting testing is impossible, yang artinya mustahil melakukan pengujian secara menyeluruh. Menguji segala sesuatu termasuk semua kombinasi input dan prasyarat tidak mungkin. Jadi, bukannya melakukan pengujian lengkap, kita dapat menggunakan resiko dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian. Jadi, mengakses dan mengelola resiko adalah salah satu kegiatan yang paling penting dan alasan untuk pengujian dalam setiap proyek. Prinsip utama yang ketiga adalah early testing atau pengujian yang dilakukan lebih awal. Dalam software development life cycle atau SDLC, kegiatan pengujian harus dimulai sedini mungkin dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pengujian yang sedini mungkin dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian, prinsip testing yang keempat ada defect clustering, yaitu pengelompokan cacat. Sejumlah kecil modul berisi sebagian besar cacat ditemukan selama pengujian pra-release atau menunjukkan kegagalan yang paling operasional. Hal ini dapat memudahkan tester dalam mengidentifikasi. Prinsip yang kelima adalah pesticide paradox atau paradoks pestisida. Jika jenis yang sama dari tes diulang lagi dan lagi, akhirnya set yang sama dari kasus uji tidak akan lagi dapat menemukan bug yang baru. Hal ini disebut juga sebagai pesticide paradox. Untuk mengatasi hal ini, maka sangat penting untuk meninjau kasus uji secara teratur dan tes baru dan berbeda harus ditulis untuk latihan bagian yang berbeda dari perangkat lunak atau sistem untuk berpotensi menemukan lebih banyak cacat atau bug. Prinsip testing yang keenam ada testing is context different atau pengujian bergantung pada konteks, yaitu pengujian pada dasarnya tergantung dengan konteksnya. Berbagai jenis situs yang diuji berbeda. Misalnya testing software yang berkaitan erat dengan keamanan tertentu berbeda dari sebuah situs e-commerce. Prinsip yang terakhir adalah absence of error fallacy. Tidak ada bug yang merupakan kesalahan. Jika sistem yang dibangun tidak dapat digunakan dan tidak memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, kemudian ditemukan dan memperbaiki cacat atau bug, hal ini tidak akan berguna sama sekali. Kemudian, apa akibat yang dapat ditimbulkan jika proses testing tidak mengikuti 7 prinsip utama testing? Yang pertama, akan terdapat banyak cacat atau bug pada software. Kemudian, pengujian yang akan dilakukan akan sangat luas karena tidak menggunakan skala resiko dan prioritas. Kemudian, proses testing akan banyak memakan waktu dan biaya untuk melakukan pengujiannya. Kemudian, tester akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bug.
kemudian akan muncul bug baru pada software, dan hasil pengujian tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila dilakukan pada konteks yang tidak tepat. Kemudian dapat berakibat membengkakkan biaya. Biaya testing tak langsung akibat rendahnya testing. Pertama ada penulisan ulang program, yang kedua adalah perbaikan atau recovery, yang ketiga ada biaya koreksi dari aksi, kemudian penyusunan kembali data, kesalahan, pemenuh, dan yang terakhir testing dan debugging ulang. Kemudian ada contoh kasus di dunia nyata terkait kegagalan dalam proses testing. Eh, Kasus ini dinamakan dengan Terak 25, merupakan alat pengolah radiasi yang dikendalikan komputer yang diproduksi oleh Atomic Energy of Canada Limited atau AECL pada tahun 1982 yang digunakan untuk pengobatan pasien kanker. Sayangnya perangkat lunak atau software yang digunakan pada alat tersebut mengalami bug. Kemudian Terak 25 gagal berfungsi dengan semestinya. Bug pada software menyebabkan dosis radiasi meningkat menjadi 100 kali lebih tinggi, sehingga menyebabkan keracunan radiasi terhadap pasien. Bahkan akibat kendala ini, beberapa pasien akhirnya harus kehilangan nyawanya. Sekian hasil diskusi dari kami tentang akibat yang dapat ditimbulkan jika proses pengujian tidak mengikuti 7 prinsip utama testing. Apabila kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.